Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala at-taqwa bin nasril mubin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ayatul mashhur, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, aqimus salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil kitab al-hadis wa huwa hadis al-mashhur, as-salatu silu 'abdi wa rabb. Ma'asyiral muslimin wal musliman, hadirin wal hadirat majelis yang dimuliakan Allah, jamaah orang-orang tua saya yang berbahagia, wabil khusus keluarga besar Masjid Al-Jamiatul Wasliyah, Bapak Imam, Ayahanda Haji, Ibunda Haja, Badan Takmir Pengurus Masjid, jamaah ibu-ibu, anak-anak yang disayang rahimakumullah. Senantiasa biqaulina alhamdulillah, patut kesyukuran kita sampaikan kehadirat Allah. Sampai detik ini kita sudah melangkah pertengahan bulan Zulkaidah, 15 Zulkaidah kalau tak silap saya. Bulan haji ini, bulan Zulkaidah, bulan berapit, aku pun tak tahu, entah apa-apa yang diapit. Ya rahimakumullah, mungkin diapit oleh dua hari raya, Idul Fitr dan Idul Adha. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini mengajar kita kembali menjadi hamba-hamba Allah yang cerdas, yang baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita bahas sedikit menyimpang, masih dalam pembahasan fikih ibadah salat bagi orang-orang yang masbuk. Masbuk itu adalah, aku seorang jawab, masbuk itu adalah jamaah yang tertinggal dari imam takbiratul ihram, imam tertinggal rakaatnya imam, itu masbuk. Ya, jadi kalau ditanya orang, itulah jawabannya masbuk, jemaah yang tertinggal dari takbiratul ihramnya imam dan tertinggal dari rakaatnya imam ketika imam sudah bangkit dari rukuk. Jadi masbuk itu dihitung dari imam bangkit dari ruku'. Jadi jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Bapak Ibu paham ya. Ketika imam pada rakaat terakhir, itu yang jadi masalah. Yang selalu jadi masalah tu, jamaah tu memang lambat datang, sengaja tak sengaja, aku pun tak tahu. Bapak Ibu dirahmati Allah, sengaja tak sengaja, tapi ia datang saat rakaat imam terakhir, itu jadi masalah kalau tak tahu hukumnya. Bapak Ibu dirahmati Allah, sementara itu bukan rakaat terakhir bagi orang yang masbuk. Ketika imam sudah duduk tawaruk, sengkel betul nak habis sembahyang jemaah, baru dia datang. Dari tadi tanda datang. Jemaah rahimakumullah, sehingga kadang-kadang orang yang tak faham hukum masbuk pada imam duduk tawaruk menyangka dia masuk saat itu dihitung rakaat, padahal belum ada arti apa-apa. Bapak Ibu dirahmati Allah, santai-santai aja kita mengaji malam ini. Bagaimana posisi duduk kita ketika kita masbuk, imam sudah duduk tawaruk nak mengakhiri salam. Adalah jamaah rahimakumullah, kaifiyatu julusul masbuk, kaifiyat dan tata cara masbuk. Bapak Ibu, qala Imam Syafi'i iza jalasa al-masbuk ma'al imam fi akhir salat, apabila orang tu duduk masbuk bersama imam pada akhir-akhir salat. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah rahimakumullah, ini jadi masalah cara duduk bagi orang yang masbuk itu. Kata Imam Syafi'i, apabila orang yang masbuk itu duduk bersama imam di akhir salat imam, maka hendaklah ia pada masalah itu ada dua hal pilihannya. Paham tak Pak? Bapak ini macam tak paham aja. Imam dah nak habis dah, dia bawa masuk.
Apa yang dilakukan orang masuk itu, ketika masuk hendaklah ia takbiratul ihram, kemudian ittiba', mengikut pekerjaan imam. Hendaklah ia setelah takbiratul ihram duduk bersama imam, karena mengharapkan ingin menyangkutkan niat salat berjamaah. Masalahnya Pak Ustaz, duduknya setelah takbiratul ihram itu duduk yang bagaimana? Duduk iftiraskah atau duduk tawarruk? Ini yang jadi masalah. Bapak Ibu dirahmati Allah, menurut pendapat sahih dalam kitab Al-Imam Syafi'i dikatakan bahwasanya orang yang saat itu hendaklah ia duduknya duduk iftiras. Duduk iftiras itu apa Pak Ustaz? Duduk iftiras itu duduk di atas lipatan tapak kaki kiri. Itu iftiras. Ya, iftiras artinya berpanggul, forosa itu berpanggul, bersandar. Jadi dia duduk di bawah lipatan tapak kaki kiri, itu iftiras. Sedangkan imam dan jamaah yang ada duduk tawarruk. Jamaah rahimakumullah, kenapa? Karena ia berada, orang masbuk itu tidak berada pada akhir solat. Setelah imam mengakhiri tahiyatnya, mengucapkan salam, dia tumaknina sebentar, lalu menyambung rakaat yang tertinggal. Setelah imam mengucapkan salam, ini tak lengah berebut, imam baru nak salam, dia langsung naik. Itu tanda orang tak faham. Jamaah rahimakumullah, saya tengok orang sebelah tu macam gitu, aku tak menahan pakal tengah sembahyang. Itu maknina, sehingga sekira-kira berhenti, tenang tubuh itu. Selesaikan dulu, lewatkan dulu imam mengucap salam ke kiri, ke kanan itu wajib, ke kiri itu sunnah. Nah, tidak masalah. Jangan serentak ketika imam mengucapkan salam dia langsung bangkit. Itu salam ini tidak sah. Paham kan Pak? Nah, terbayang nih orang yang selalu terbayang tu orang yang suka masbuk. Ya, salam pertama yang wajib. Yang kedua tidak masalah. Jika ia ingin menyempurnakan dan mengambil pahala sunat, hendaklah ia tidak bangkit dulu sebelum berakhir salam yang kedua. Paham kan Pak? Jamaah rahimakumullah, pendapat kedua, orang yang masbuk itu tak semestinya juga duduk iftiras. Duduk iftiras itu tidak semestinya juga. Menurut para ulama-ulama fikih yang lain, termasuk Imam Hanafi, menyatakan hendaklah ia duduk tawarruk. Alasannya kenapa Pak Ustaz dia duduk tawarruk? Alasannya karena ia mengikut cara imam duduk. Jamaah rahimakumullah, kenapa hadis ini berbeda? Kenapa pendapat ini berbeda? Karena hadisnya berbeda. Para sahabat, saat satu sahabat melihat kami ikut salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami melihat Rasulullah itu duduknya iftiras. Sementara hadis yang lain, sahabat itu melihat kami salat di belakang Rasulullah, sedangkan kami melihat Rasulullah itu duduknya tawarruk. Nah, oleh perpecahan hadis ini dan sumber hadis sanad ini Bapak Ibu dirahmati Allah, maka berpecahlah paham. Tetapi kita yang berpegang teguh dengan ala mazhab Imam Syafi'i, saat kita masbuk, maka kita sangat tidak dianjurkan duduk tawarruk, tapi duduk iftiras. Nah, bacaan kita ketika kita masbuk tidak sama sampai akhir tahiyat akhir. Kita hanya sebatas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memandai pula ditambah wa ala ali sayyidina Muhammad, batal dia. Karena wa ala ali sayyidina Muhammad itu sudah termasuk hitungan tahiyat akhir. Ya. Nah, bagi yang bergoyang-goyang jari tak ada masalah. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad langsung berhenti. Jamaah rahimakumullah, itu tak masalah bagi mereka yang punya paham itu. Kenapa Pak Ustaz? Karena kalau tak digoyang jarinya Pak Ustaz tak fokus. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu dirahmati Allah, kita yang tak selalu goyang tu jangan digoyang-goyang.
karena menggerakkan anggota tubuh dengan sengaja melebihi dari 3 kali, itu hukumnya batal menurut Imam Syafi'i. Jamaah rahimakumullah, setakat itu ada pertanyaan, Pak? Nah, jawabannya kan ada 2. Ada yang ketiga, boleh iftiras, boleh tawaru. Bapak Ibu dirahmati Allah rahimakumullah, tawaru itu adalah duduk di atas sajadah dengan kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan. Dan Rasulullah, kami melihat Rasulullah salat duduk tawaru itu, Rasulullah memasukkan ujung jari kaki kiri di bawah kaki kanan dengan ditegakkan tapak kaki. Tetapi lain hal, kami melihat Rasulullah ibu jari kaki kanan itu tak dilipatkan menghadap kiblat. Paham Pak? Jadi seperti gini saja, tapak kaki kanan. Lain hari kami melihat Rasulullah menegakkan tapak kaki kanannya lalu melipatkan ibu jarinya menghadap kiblat. Berarti dilipatkan seperti itu, Pak. Ya, kenapa hadis ini berbeda? Karena asbabul khuruj, suasana di Madinah itu beda. Rasulullah tidak melipatkan ibu jari kakinya, ibu jari kaki kanannya ketika duduk tawaruk karena itu musim panas. Sedangkan di lain hadis Rasulullah melipatkan ibu jari kaki kanannya ketika duduk tawaruk karena itu musim dingin. Ya, jadi hendaklah mengerti asbabul khuruj, sebab-sebab turunnya hadis itu, sebab keluarnya hadis itu. Jangan pula awak berteking. Ya, ditengok kawan depan, kakinya ibu jari kaki kanan tak dilipat menghadap kiblat, satu lagi tegak aja begitu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, kita istiqamah, wa allawi istaqamu ala tariqati la askayhum ma'hum ghadaqa. Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita pakai mazhab Imam Syafi'i, itu ibu jari kaki kanan itu dilipatkan ibu jari kakinya menghadap kiblat. Bapak Ibu dirahmati Allah, karena itu kunci berdiri salat. Ya, ada orang tu kaki gini ya, Pak. Ya. Macam mana kaki itik serati macam itu. Semua rahimakumullah. Ya. Ya, melepai gitu. Ha? Aku hendak menegajang. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, tetapi pertimbangan para ulama saat dia bangkit dari sujud menuju duduk tawaruk itu perjuangan yang luar biasa, kecuali Imusaqqa, orang-orang yang postur badannya besar itu sulit sekali untuk duduk tawaruk. Ya, maka mereka tidak ada perbedaan antara duduk tahiyat awal dan duduk tahiyat akhir karena postur badannya itu besar sekali. Kenapa? Karena kunci duduk tawaruk adalah melipatkan pangkal paha. Pangkal paha nih, peganglah pangkal paha. Wah, itu sulit sekali bagi orang yang postur badannya besar dan gemuk sekali. Maka mereka menurut para ulama tak semestinya juga duduk tawaruk, boleh duduk iftiras ketika tahiyat akhir. Kenapa? Karena alasan musaqqa. Yang kalau dipaksa gemuk lalu tawaruk, itu kau tak kuat, itu bisa tumbang, Pak. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu dirahmati Allah, tetapi kita berpegang teguh dengan alam mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Jika kita yang berpegang teguh dengan alam mazhab Imam Syafi'i berbeda perbuatan salat kita dengan perbuatan imam selisih satu, maka menurut Imam Syafi'i kita tidak boleh berimamkan dengan dia. Ya, awak duduk tawaruk, ibu jari kaki itu dilipatkan menghadap kiblat, gitu kan, Pak? Jari kaki kanan itu dimasukkan di bawah kaki kanan, gitu kan, Pak, Bu? Nah, ketika imamnya tak sama perbuatan dengan kita, maka kita tidak boleh makmuman bersama dia. Jadi hukumnya farokah, memisahkan diri. Jangankan yang lain, dari sisi adab saja, jika imamnya saja berlengan baju pendek, kita tidak bisa berimamkan dengan imam. Jadi maksud saya, mulai malam hari ini tak ada lagi imam-imam lengan pendek.
Kenapa? Karena dengan pakaian rapi itu sebagai adabul ilallah, adab kita kepada Allah. Kan ada kan Pak, sekali sekala kita melihat imam tu lengan pendek aja macam nak pergi ke kantor dia buat. Kata itu hantu kawan sekolah harap dia agak. Kita yang berpegang teguh ala mazhab Imam Syafi'i tak bisa makmuman, ndaklah adaan usalli fardal maghribi salasa rakaatin adaan lillahi taala. Ya. Jadi Imam Syafi'i itu dia rapi sekali Pak, kain aja tak bisa hencet begot. Ni kain imam kembang aja macam kembang payung, risau tu aku. Ditendang pula kipas angin dari depan, melelepai je gitu. Ya, tidak bisa. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, menurut pendapat Imam Hambali itu beda lagi. Akan tetapi tadi timbul masalah, akan tetapi tidak duduk tawaruk ketika orang yang sedang masbuk dari imam. Ya, itu menempel pada lantai pangkal pahanya, melainkan ia duduk iftiras. Karena melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya pada saat itu musim panas. Makanya ketika di Mekah, di Madinah, kita melihat jemaah-jemaah Turki, jemaah Irak itu mereka tidak ada duduk tawaruk, mereka itu duduk iftiras. Bahkan mereka itu memakai sarung sandal yang terbuat dari kain seperti sepatu. Ya, kenapa? Karena mereka mazhab Imam Hambali. Tapi kelapa pati jangan buat macam itu wah. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi kalau kita belajar mazahibul arba'ah, perbedaan 4 mazhab, tidak ada perseteruan, ya, perselisihan di antara kita karena kita maklum pada dasar hukumnya. Bapak Ibu dirahmati Allah, duduk tawaruk itu dengan catatan menempel pangkal paha itu pada lantai. Bapak Ibu dirahmati Allah rahimakumullah, dan menurut mazhab Imam Syafi'i itu menurut jumhur ulama itu yang paling banyak duduk tawaruk. Nah, sebelum salam itu ada doanya. Kemudian jamaah-jamaah yang disiplin memakai salatnya, memakai ala mazhab Imam Syafi'i, dia tidak akan berani bergerak sebelum imamnya bergerak. Aku nengok tadi, geram tu tipu aku. Imam belum bergerak, dia dah bergerak tentu ada. Ya, karena itu adabnya kepada imam. Adab bagaimana? Adabnya para sahabat Rasulullah tak akan berani menggeser posisi tubuhnya sebelum Rasulullah menggeser tubuhnya. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, paham kita diajarkan dari dulu, kita sebagai jamaah di belakang imam baru bisa merubah posisi duduk kita setelah imam menggeser posisi tubuhnya saat membaca Allahumma antas salam. Ya, ini banyak orang sembahyang Pak Imam tapi tak mengerti hukum. Makanya malam ini aku kasih tahu. Ya, jangan dulu berani Bapak Ibu menggeser posisi duduk salat tawaruknya sebelum imam menggeser duduknya. Kenapa? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiringkan tubuhnya, tubuh kanannya menghadap para sahabat, tubuh kirinya menghadap kiblat. Berarti setelah berakhir salam dan istighfar, Rasulullah memiring tubuhnya menghadap mihrab. Ada satu riwayat Rasulullah memutar tubuhnya 180 derajat langsung menghadap muka jemaah. Ayo jadi imam itu yang aku paling takut. Kenapa? Karena awak tak Rasulullah. Ada kadang-kadang Pak Ustaz, imam tu berani dah habis salam langsung dia memutar 180 derajat menghadap muka jemaah, terang-terang muka jemaah, muka awak mandang. Kenapa? Politik hukum Islamnya, kenapa Rasulullah langsung menghadap membelakangi kiblat? Karena beliau nak cek siapa-siapa sahabat yang tak datang. Ya, tempat kita kan tak ada imam-imam sampai ke situ karena tak berani menghadap sahabat. Usahakah imam? Aku pun tak berani. Ya, jamaah rahimakumullah.
Rasulullah sambil bertasbih, berwirid, Rasulullah tu melihat siapa sahabat yang tak datang, siapa sahabat yang selalu di sudut, kenapa tak ada datang. Kenapa? Karena rasa ingin tahunya Rasulullah dan membangun rasa kasih sayang dengan sahabat, itu yang paling mahal. Ngapa si anu tak datang? Ke mana agaknya? Sakit ke atau pergi ke? Itu ditanya oleh Rasulullah. Kenapa? Jadi itulah indahnya berjamaah. Imam selalu berharap jamaah itu tetap selalu hadir, tetap sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Awak ni kalau selalu berjamaah, sekali tak datang, itu pasti ditanya orang. Lainlah orang tak pernah berjamaah, lalat pun tak nak menanya. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah, hari ini rasa kasih sayang, hubungan yang baik antara imam dan jamaah hari ini dipertontonkan, kencang sekali. Ya, maunya imam-imam tu kan dapat jamaah tu kan datang semua, tapi kan imam tak tahu apa permasalahan yang dihadapi oleh jamaah. Ya, apa pasal dia tak datang? Bapak Ibu dirahmati Allah, Sa'labah dia cepat balik karena dia punya hanya sarung satu. Kalau dia lambat ikut sama Rasulullah, istrinya halaman, istri di rumah tak salat, maka belum lagi berdoa, Abu Sa'labah balik. Sekali, satu malam, dua malam, malam ketiga ditanya Rasulullah, kenapa dikau Sa'labah cepat balik padahal tak ikut menunggu doa bersamaku? Bagaimana ya Rasulullah? Aku berlama-lama berwirid bertasbih bersamamu ya Rasulullah, aku hanya ada kain selai. Kalau aku lambat, alaman istriku tak salat, maka aku cepat balik. Sebetulnya dia rindu juga dengan isteri dia sebetulnya itu. Rahimakumullah. Ya. Oh begitu faktor masalah. Orang tak mau berjamaah tu kadang-kadang dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Jelas tu Bapak Ibu dirahmati Allah, orang kalau faktor ekonomi rumah tangganya kandas, itu memang sulit juga nak berjamaah. Tak sejongak lah, aku tahu betul. Marilah berjamaah, marilah kita berjamaah, marilah kita ramai. Dia tak tahu apa masalah orang tu. Maka dengan situ Rasulullah berikan solusi, diberikan sepasang kambing untuk sebagai ternak biaya hidup oleh Sa'labah. Dah mulai Sa'labah sibuk dengan kambing, tak kisah lagi. Bapak dirahmati Allah, ini pun tak nerima lagi daftar korban. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah, hampir mirip cerita Sa'labah. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah, alasan tak sanggup mengolah. Ya, tak sanggup mengolah ke payah, aku ada. Ya, cuma rahimakumullah, Bapak Ibu dirahmati Allah, akhirnya Sa'labah murka Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah, kambingnya berkembang biak, tak ada lagi berjamaah. Bapak Ibu dirahmati Allah, hadirin wal hadir rahimakumullah, dan imam juga memberi tenggat waktu. Berakhirnya bacaan tahiyat akhir, imam tidak langsung salam. Ya, ada tumaknina, diberi kesempatan kepada jamaah untuk membaca doa-doa sebelum mengucapkan salam. Ya, imam tu macam mobil patas saja, laju betul Pak. Bapak Ibu dirahmati Allah rahimakumullah, beri kesempatan kepada jamaah untuk beribadah, membacakan doa-doa yang mangkul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Rasulullah sebelum mengakhiri salatnya dengan salam, melainkan ia membaca Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asrabtu wa ma anta alamu minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ditutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Boleh salam. Atau satu lagi doa yang dibaca oleh Rasulullah sebelum ia salam, dibacakannya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil kubur wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lalu disalam. Untunglah nama istrinya Hasanah. Terus disebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Disebut juga nama istrinya Hasanah. Ya, dia tidak langsung salam. Bapak Ibu dirahmati Allah, dan salam itu Bapak Ibu dirahmati Allah itu doa tambahan.
Ya, luar biasa. Mengakhiri ucapan salam itu juga punya dalil dan keterangan. Imam itu mengucapkan salam. Salamnya tak banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat ucapan salam yang asli terdiri 8 huruf. Assalam dengan alaikum. Assalamualaikum. Tak percaya, itu hurufnya. Alif lam sin sin lam alif lam mim ain lam ya kaf mim, itu 8 hurufnya. Itu wajibnya salam. Sempurna salam dalam salat, assalamualaikum warahmatullah. Jangan ditambah wabarakatuh. Sebab ini bukan pidato. Ini salat. Memandai pula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandailah dikau. Sempurna salam itu assalamualaikum warahmatullah. Ya. Sunnah hukumnya memandang sajadah dulu, lalu memalingkan wajah ke kanan dengan catatan pipi kanan itu dilihat oleh orang di belakang, dan kunci bagi orang yang salam itu ketika dia melempar salamnya ke kanan yang wajib itu, ia melihat ujung bahunya dengan tidak bergerak ujung bahu kiri. Jadi yang berpaling, yang menoleh itu cuma wajah kepala, bukan wajah dada. Ini tidak dengan dada-dada sekali. Assalamualaikum. Batal salatnya. Ya, tahrimu habit takbiri wa tahlilu habit taslimi. Salat itu diharamkan setelah takbir Allahu Akbar. Itu diharamkan urusan lain. Wa tahlilu bit taslim, dihalalkan kembali urusan dunia ketika kita mengucapkan salam. Jadi yang berpaling wajah itu hanya wajah pada kepala, wajah dada tidak. Dengan catatan, Bapak Ibu dirahmati Allah, tak usah laju benar. Ini macam nak tercabut kepala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Risau tiba aku tengok. Ya, laju tu Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Macam nak tercabut lehernya. Aku nak menyepak. Bapak Ibu dirahmati Allah rahimakumullah, dengan melihat ujung bahu kanannya. Ingat Pak? Kemudian salam yang kedua itu sunnah. Makanya menurut mazhab Imam Syafi'i, salam kedua tidak terlampau keras bacaannya. Yang keras bacaannya pada salam pertama, untuk mengingat bagi jamaah yang masbuk. Salam yang kedua tidak perlu suara yang keras, suara yang kencang, suara yang pelan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Boleh, tak ada masalah. Ini tidak dua-dua kencang. Paling pengencang imam. Risau dia aku, insya-Allah. Salam yang kedua tu hukumnya sunnah. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Ya. Nah, ini imam ini kan sebenarnya apa? Ketika dia imam kan harus mengetahui. Ya. Dia tidak boleh mendahului imam. Ya. Jadi ketika seorang imam dia dari sujud mengangkat takbir Allahu Akbar terpanjang, jemaahnya duluan Allahu Akbar. Lebih dulu jemaah tak pertama. Ya. Artinya jemaah lebih duluan lagi daripada imam. Imamnya kalau berpanjang dari sujud kata Allahu Akbar. Ya. Sementara di belakang jemaah kata Allahu Akbar. Ya. Jadi dia dulu imam kan sebenarnya. Ya kan ada seperti itu, karena imam berpanjang menaikkan takbir apanya? Dari sujud Allahu Akbar kan itu. Ya. Jadi sementara jemaah tidak seperti dia mendahului. Ke atas dahului. Ya. Yang kedua, tanya ini memahami ya, tak apa Pak, boleh lanjut Pak. Ini seorang imam kita, artinya orang yang bisa kita anggap yang seharusnya telah melebihi daripada imam, ya, bacaan ilmunya, ibadahnya, ya. Terus ketika seorang itu memakai jika kalau tidak pernah berjemaah, harus suatu waktu bagi malam kita pernah jika sholat dihadirkan di jemaah, misalnya pada jemaah saya, jadi sementara jemaah lain banyak yang katakanlah
lima waktu terus. Sementara yang berdatangan jadi imam, kalau bacaan bagus, apakah itu layak jadi imam? Sementara yang betul yang jemaah ada di situ yang jemaah. Sementara ini hanya sekedar untuk datang hari yang tertentu jadi imam. Imam, ya. Apakah itu layak dijadikan imam? Ya. Ini syarat tak jadi imam? Ya, ya, ya. Ya kan? Jadi seorang imam itu kan kita ada syaratnya dia apa yang jadi imam aja. Ya, Pak. Bacaannya, akan seorang imam. Jadi ini makanya gimana solusi begini? Ya, solusinya ya. Itu aja Pak ya. Ya. Bentar Pak ya, saya jawab ya. Pertanyaan Mbak Haji Zainuddin, ada dua ketika imam begitu panjang mengucapkan takbir intikal seperti bangkit dari sujud menuju rakaat begitu Pak ya. Allahu Akbar. Sementara imam ada makmum bacanya pendek. Catatannya harus dimengerti tumaknina. Kuncinya jawabannya ada pada tumaknina. Tumaknina itu artinya apa? Hendaklah makmum hati-hati, jangan mendahului perbuatan imam. Bacaan pendek tidak ada masalah. Bacaan pendek takbir intiqalnya makmum Allahu Akbar, tapi tidak mendahului pekerjaan imam itu sah. Dan satu hukumnya makruh ketika imam memberi ruang kepada jamaah untuk melaksanakan salat yang salah, seperti bacaan takbir yang panjang oleh imam. Itu hendak sama-sama mengunci, imamnya mengunci jangan sampai jamaah salah ibadah, dan makmum juga harus mengunci dirinya jangan mendahului perbuatan imam. Masalah bacaan takbir pendek dan panjang itu tidak masalah Pak. Yang kemudian jika imam sesekali datang dipersilakan untuk mengimami salat Jumat, apakah itu boleh sementara ia tidak salat di situ? Jawabannya kita kembali kepada hukum syarat-syarat sah imam itu ada 14. Ini pun tak cukup jari aku 10, 14 rahmati Allah ya. Salah satu adalah dialah orang alim, orang yang berilmu. Berilmu boleh Pak, tak ada masalah. Yang kedua, bacaannya fasih. Yang ketiga, keturunan orang-orang soleh. Ya, jika di antara salah satu 14 itu ada pada dirinya, maka ia boleh jadi imam. Tapi kalau satu pun tak ada, tu sah jadi imam. Wah, adalah keturunan tak semenggah, bacaan encet berut, penyakitan pula. Ini tak boleh. Jika ada salah satu dari 14 itu pada dirinya ada dan itu diakui keabsahan ilmunya, boleh memimpin salat. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Saya ingin bertanya, apabila kita sebagai hari Senin, Selasa ataupun hari Rabu kita memakai baju lengan pendek. Ya. Jadi kita di musola. Jadi imam itu sah enggak Pak? Sah. Kalau sama-sama pendek. Tidak sah. Payah jawab. Ya. Imamnya pendek, jemaah pun pendek. Itu tidak masalah. Karena itu hukum darurat dalam suasana dinas. Ya, tidak ada masalah. Yang saya ceritakan tadi pada umum, ya. Itu kan sifatnya satu instansi, tak ada masalah sah Pak ya. Yang gara-gara itu pula Bapak tak sembahyang ya. Ya warahmatullah. Kenapa? Karena umumnya cuma di belakang menyampaikan. Bukan payah jawab Pak. Ada lagi Pak? Ya silakan. Saatnya kita masuk, jadi pada rakaat tersebut itu sebagai makmum sempat membaca Fatihah. Ya. Jadi apakah pada rakaat tersebut sah atau tidak? Sah. Tapi dengan catatan betul-betul masbuk dia tertinggal, karena saat itu Fatihahnya, pertanggungjawaban Fatihah jamaah itu ditanggung oleh imam. Berat jadi imam lewat. Ya. Dia cuma hanya mengulang rakaat yang tertinggal. Ya, seperti dia masuk ketika imam sedang ruku. Maka dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, pun tak sempat baca Fatihah, dia ruku bersama. Berarti masih dihitung rakaat itu. Tapi jika imamnya sudah i'tidal, dia masuk, maka tak dihitung rakaat. Walaupun ia takbiratul ihram langsung ruku bersama imam, kan tidak sempat baca Fatihah, pertanggungjawaban rakaat Fatihahnya itu ditanggung oleh imam. Imam tentu aja wah. Nabi ilmu tak bisa jadi imam ya. Terima kasih atas segala perhatian. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Yang terakhir mungkin. Terakhir ya.
jika seorang imam itu kadang-kadang sudah berada di depan, saf di belakang imam kan sering kosong, Pak. Kosong, ya. Mungkin alasan kosong itu yang harus mengisi di belakang imam kan paling tidak orang-orang yang paham, mengerti agama, jika ya. seandainya Ya. imam itu batal. Nah, terkait imam itu batal, Pak, itu kan harus bisa menggantikan posisi imam. Ya. Yang saya ini agak pengkopan, Pak. Macam mana kalau pada saat imam itu waktu sujud itu dikentut atau ruku itu kentut, macam mana kita maju depan itu, Pak? Dan imam itu sendiri yang ngerti. Hasil sujud imam buang angin. Kenapa jadi itu buang angin pula? Ya, karena yang paling sering itu kan subuh, Pak. Ya, subuh, paham saya. Ya, saat itu imam yang posisi kita di belakang imam ini tadi nak mengganti itu tak tahu. Nah, imam itu mundur ke samping, keluar dari mihrab imam karena dia merasa dirinya batal, buang angin, maka kita sujud, dikude bahu jamaah di belakang dia untuk maju ke depan. Dan cara maju itu, Pak, cara maju waktu di Iya, catatannya untuk selamat salat subuh berjamaah itu imam batal, dia keluar dari mihrab imam, kemudian dia memegang bahu orang yang di belakangnya untuk maju ke depan, dan dia keluar. Yang di belakangnya Maju tak apa-apa, dengan catatan dari tempat yang orang yang menggantikan itu tak melebihi dari 3 langkah langsung sujud. Tidak masuk ketua. Tidak masuk tadi, Pak. Dia kan, nah itu, kan kita kan batal. Ya. Imam batal. Imam tadi Batal. waktu sujud. Ya. Kita ni sekarang berada di belakang Imam. Posisi kita mau maju ke depan itu dalam keadaan sujud itu macam mana? Ia berdiri, tak melebihi dari 3 langkah. Berjalan, tidak melebihi dari 3 langkah. Tapi dengan catatan imam tadi memberitahu bahu orang di belakang menggantikan dia sampai dia sudah keluar dari mihrab. Dan orang yang menggantikan itu berdiri maju dengan catatan 3 langkah, tidak melebihi dari 3 langkah. Sah. Kemudian dia sujud. Ya, tidak masalah. Makanya makruh hukumnya orang yang berada di belakang imam itu orang yang tidak mengerti hukum salat dan hukum salat berjemaah. Ya, itu ya, Pak. Dia tertawa, tidak duduk itu. Tidak, berdiri. Berdiri tidak melebihi dari 3 langkah. Ya, berdiri, silakan berdiri, Pak. Berdiri masuk ke sajak mahari emas. Seperti itu. 3 langkah. Sujud langsung. Tak ada masalah. Tak batal. Paham yang di belakang imam ni yang paham yang waktu yang berada subuh. Dia yang batal itu imam buang angin, dia tak keluar dari situ, itu batal. Ya. Tak apa-apa berdiri orang di belakangnya untuk menggantikan posisinya. Kata ulama tak melebihi dari 3 langkah, kemudian dia langsung sujud. Tempat batalnya imam. Kemudian imam yang batal tadi keluar dari pintu samping. Makanya musola masjid itu ada pintu samping. Betul, tempat keluar. Tak ada masalah, Pak. Kalau dia bungkuk tadi, sujud tadi itu dia Allahu Akbar, dia keluar, dia diucapkan Allahu Akbar. Imam. Imam tadi dia kan sujud batal. Allahu Akbar, dia makmum tahu, boleh tak? Tidak, tak ada. Cuma kode saja. Tak boleh menambah kata-kata. Cuma memegang bahu orang di belakangnya. Karena orang belakang sedang sujud. Bahu. Nah, orang di belakang imam itu dipegang bahu oleh imam, dia paham, berarti dia akan menggantikan posisi imam. Tidak perlu Allahu Akbar. Tak ada kata-kata yang ditambah pada saat itu. Ya. Itu aja, Pak, ya. Mudah-mudahan subuh ini tidak terjadi. Amin Allahumma. Terima kasih, Pak, ya. Terima kasih atas segala perhatian. Yang lain itu nunggu sampai ini bilang itu Pak Allah Akbar baru bangkit. Nunggu imam yang maju dia tadi. Tak perlu imam yang batal itu mengucapkan Allah Akbar, cukup pegang bahunya. Yang lain kan tidak tahu nih. Ya, tak tahu. Yang tahu cuma antara dia dengan imam yang batal. Makanya merapatkan saf. Yang ada saf yang kosong, dirapatkan dia. Paham, Pak? Itulah hukum berjamaah. Kalau dah paham, aku pun nak balik. Ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Seru sekali ceramah ini karena dah lama tak ceramah, ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.